Visi yang kami tetapkan, terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. Dengan semangat pembangunan dan kebersamaan, pemerintah Kabupaten Sumbawa terus melangkah menghadirkan perubahan nyata untuk masyarakat melalui kerja, inovasi, dan pelayanan yang semakin baik, diwujudkan visi besar Kabupaten Sumbawa. Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera, sebuah komitmen untuk membangun daerah yang berdaya saing, mandiri, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sumbawa. Dalam setahun ini, kita telah memulai dari hal yang paling mendasar, tata kelola keuangan daerah. Alhamdulillah, Kabupaten Sumbawa kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Namun, bagi kami, WTP bukan tujuan akhir. Jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Digitalisasi pengawasan kami percepat. Monitoring dan evaluasi pembangunan dilakukan secara rutin, terbuka dan tertutup. Zoom meeting memantau kinerja pembangunan bersama seluruh OPD, camat, tiap minggu kami update. Satgas-satgas dibentuk bukan untuk menambah struktur, tetapi untuk mempercepat solusi, mulai dari Satgas Hutan, Satgas Pupuk, Satgas LPG 3 kg, hingga Satgas Irigasi. Dokumen-dokumen perencanaan yang selama ini tersendat, kami dorong untuk diselesaikan lebih cepat agar arah pembangunan tidak lagi kabur. Namun pembangunan sejatinya bukan hanya soal sistem, melainkan soal manusia. Karena itu, penguatan sumber daya manusia kami tempatkan sebagai investasi paling strategis. Program makanan bergizi gratis telah berjalan meskipun belum signifikan dan kami terus pacu. Sekolah rakyat telah dioperasikan dengan 75 siswa. Kegiatan belajar berjalan lancar dan alokasi permanen gedung pun dalam proses. Program pelatihan berbagai keterampilan di Balai Latihan Kerja yang lebih representatif kami bekerja sama dengan PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Kami arahkan untuk mencetak tenaga kerja yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap bersaing di pasar lokal, pasar regional, bahkan pasar internasional. Karena ke depan, daya saing daerah tidak lagi ditentukan oleh sumber daya alam semata, melainkan oleh kualitas manusia. Kami juga memberikan 10 beasiswa kedokteran dan 5 beasiswa farmasi bekerja sama dengan Universitas Mataram. Di sektor perekonomian, kita mencatat pertumbuhan yang cukup baik, inflasi yang terkendali, dan berbagai inovasi pembiayaan bagi petani dan UMKM. Program pemerintah pusat, Koperasi Merah Putih, dan kelurahan terus kami dorong untuk pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Di wilayah pesisir, program Kampung Nelayan Merah Putih saat ini 2 lokasi telah ditangani langsung, yakni Pulau Bungin dan Labuan Sanguru. Sementara itu 1 lokasi lainnya di Teluk Santong sedang dalam proses pengusulan dan 2 lokasi tambahan telah kami siapkan sebagai daftar tunggu untuk pembangunan selanjutnya.
Pembangunan sumber daya manusia menjadi pondasi utama dalam perjalanan Sumbawa menuju daerah yang unggul, maju, dan sejahtera. Pemerintahan Jarod Ansori menempatkan kualitas manusia sebagai kekuatan terbesar daerah, melalui pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga penguatan nilai sosial dan budaya masyarakat. Saya punya visi-visi setelah jadi bupati. Saya panggil semua pasukan kumpul. Saya ingin Sumbawa ini memiliki pemuda-pemuda yang memiliki keterampilan. Pemerintah terus mendorong lahirnya tenaga kerja unggul dan mandiri. Melalui Balai Latihan Kerja, berbagai pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan, mulai dari tata boga, desain grafis, kelistrikan, hingga pengelasan dan alat berat. Langkah ini menjadi upaya menciptakan generasi yang siap kerja dan mampu bersaing. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah menghadirkan program beasiswa sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia. Beasiswa kedokteran, farmasi, hingga bantuan pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi diberikan. Untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi Sumbawa, program magang bagi lulusan sekolah kejuruan juga diperluas untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada generasi muda. Harapannya, anak-anak Sumbawa tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi dan pencipta peluang baru. Perhatian terhadap kesehatan masyarakat juga terus ditingkatkan. Pelayanan kesehatan diperkuat melalui peningkatan fasilitas rumah sakit dan puskesmas, agar masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik, cepat, dan merata hingga ke wilayah pelosok. Ini 20 Januari 2026, Bapak Bupati meresmikan gedung C yang fungsinya untuk UGD, KIA, farmasi, cath lab, ruang NICU, PICU, dan ICU, dan peresmian gedung H yang fungsinya untuk perawatan jiwa, polijiwa. Dan ini adalah bagian dari tahapan pembangunan RSUD yang saya harapkan bisa berlanjut setiap tahun sampai dengan tuntas secepatnya sehingga bisa melayani masyarakat Sumbawa dengan maksimal. Program Siswa Sehat Bergizi menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat dan produktif. Pemerintah percaya bahwa anak-anak yang sehat dan terpenuhi gizinya akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang lebih kuat dan berkualitas. Penguatan nilai sosial dan spiritual masyarakat juga menjadi perhatian utama. Pemerintah memberikan insentif kepada imam masjid, guru ngaji, penyuluh agama, dan tokoh agama hingga tingkat dusun sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka menjaga moral dan harmoni sosial masyarakat. Pembangunan manusia tidak hanya tentang pendidikan dan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga nilai budaya, memperkuat karakter, dan membangun kehidupan sosial yang harmonis. Karena kemajuan daerah harus berjalan seiring dengan kuatnya jati diri masyarakat. Melalui pembangunan sumber daya manusia dan sosial budaya yang unggul, pemerintahan Jarod Ansori terus menyiapkan pondasi masa depan Sumbawa. Sebuah langkah besar untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan siap membawa Sumbawa menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Saya bilang, sampaikan ke anak buah, bagaimana pertumbuhan teknologi dunia global yang sangat luar biasa. Saya ingatkan lagi,
Pembangunan sumber daya pemerintahan dan birokrasi unggul terus menjadi fokus. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan nilai tambah sektor agribisnis, penguatan industri daerah, serta pengembangan pariwisata untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhasil menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Sumbawa dari 12,87% pada tahun 2024 menjadi 11,79% di tahun ke-2025. Penurunan ini menunjukkan program pembangunan dan pelayanan pemerintah mulai memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung sektor agribisnis, pemerintah Kabupaten Sumbawa membangun 12 unit dam parit, 27 jaringan irigasi usaha tani, 14 sumur bor, serta 74 sumur dangkal. Infrastruktur ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mempercepat pembangunan konektivitas wilayah melalui pembangunan ruas batu dulang Tepal dan sejumlah jalan strategis lainnya. Pembangunan ini membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan mendukung pengembangan kawasan wisata. Dalam tata kelola pemerintahan, pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK-RI. Capaian ini menjadi bukti meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan penguatan birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Di sektor ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Sumbawa menjalankan program hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan melalui penguatan UMKM dan pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah juga meluncurkan Bali Mula sebagai ruang kolaborasi entrepreneur muda, UMKM, dan ekonomi kreatif untuk memperkuat akses pasar, pendampingan usaha, inovasi, hingga permodalan guna meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan 164 destinasi wisata yang tersebar di berbagai wilayah Sumbawa. Penguatan dilakukan melalui perbaikan akses jalan menuju kawasan wisata, pengembangan destinasi unggulan seperti Labuhan Jambu dan Pulau Moyo, serta promosi event budaya dan wisata daerah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui percepatan pembangunan, penguatan birokrasi, dan program berbasis kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Sumbawa terus membangun fondasi daerah yang unggul, maju, dan sejahtera dengan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Pembangunan sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur unggul menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur wilayah, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, serta peningkatan mitigasi bencana. Pemerintah terus menghadirkan aksesibilitas dan konektivitas yang lebih baik untuk masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Berapa persentase capaian jalan mantap berdasarkan data? Deadline data jalan mantap di tahun 2023 terjadi di 48,119%, ya, 48,119%. Nah, di tahun 2024, karena penilaian kondisi mantap itu biasanya N+1, ya, kalau misalnya kita 2023 nanti data Januari 2024. Nah, itu nanti tadi sudah seperti saya jelaskan bahwa kondisi background-nya 48,119%. Nah, di tahun 2024 baseline data kita kurang lebih meningkat menjadi 48,55%.
Nah, di tahun 2025 dengan basis data di Januari 2026 komitmen mantap kita 50,5%. Artinya dari gap memang jalan dengan sistem kabupaten ya. Kondisi jalan mantap di tahun 2029 itu 80%. Sehingga kalau kita rata-ratakan dengan gap dari baseline pemeriksaan awalnya kita sampai mati ini kurang lebih 38 ya, kurang lebih 30-an sekian persen. Sehingga kalau kita rata-ratakan per tahun kemantapan yang harus dicapai oleh para pemeriksaan ini kurang lebih 6% per tahun. 6%. Nah, tahun ini memang walaupun indikator kita kinerja kita positif, karena memang baseline kami kemarin kita 48,5%, hingga ada kenaikan 1,sekian%, 50,12%. Sepanjang tahun 2025 sampai 2026, pemerintah Kabupaten Sumbawa membangun 12 unit dam parit, 27 jaringan irigasi usaha tani, 14 sumur bor, 74 sumur dangkal, serta 40 unit mesin pompa air. Selain itu, rehabilitasi dilakukan pada 10 daerah irigasi guna memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mengurangi risiko gagal panen masyarakat. Di tengah upaya membangun Sumbawa yang lebih maju dan mandiri, pemerintah daerah bersama DPRD terus menghadirkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan. Tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hadirnya regulasi yang melindungi masyarakat dan memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor. Salah satu langkah besar yang menjadi perhatian adalah rencana penyertaan modal hingga 100 miliar rupiah untuk BUMDE Kabupaten Sumbawa. Wakil Bupati Sumbawa, Haji Muhammad Ansori menegaskan bahwa kebijakan ini bukan pemborosan anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Penyertaan modal tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2030, dengan fokus penguatan sektor perbankan daerah, pelayanan publik dan pengembangan usaha milik daerah. Pemerintah berharap BUMD mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, membuka peluang usaha, serta menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa. Di sisi lain, DPRD Kabupaten Sumbawa melalui Bapemperda juga memaparkan 6 Ranperda Prakarsa tahun 2026. Regulasi yang diusulkan mencakup akses keadilan bagi masyarakat, perlindungan anak, hingga penguatan tata kelola daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif dan berpihak kepada rakyat. Salah satu fokus utama dalam Ranperda tersebut adalah perlindungan anak melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak. Pemerintah daerah bersama DPRD ingin menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda, termasuk mendorong pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan dan sosial. Melalui penguatan ekonomi daerah dan pembentukan regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmen untuk membangun daerah secara menyeluruh, sebab kemajuan bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi juga tentang hadirnya keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sumbawa.
Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Pada prinsipnya, strategi pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa itu sudah tercantum dalam RPJMD. Visi dari pemerintah Jarod Ansori adalah Sumbawa unggul, maju, dan sejahtera. Kemiskinan itu masuk sebagai misi kelima, tujuan akhir, yaitu masyarakat sejahtera. Kenapa? Karena dari misi 1 dan 4 itu semuanya mengelaborasi untuk mencapai masyarakat sejahtera. Bagaimana caranya? Melalui pembangunan ekonomi, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, pengurangan ketimpangan wilayah, dan Pemda menggunakan pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal, terutama sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Nah, program-program ini harus terintegrasi dan berkelanjutan. Ada beberapa prioritas. 1. Peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, pembangunan infrastruktur desa, kemudian bantuan sosial dan perlindungan masyarakat miskin, kemudian pemberdayaan ekonomi desa, penguatan UMKM dan koperasi, pengembangan desa mandiri. Sekarang, Bapeda itu mengawal program yang namanya Gema Pangan Herbal. Di sini kita akan berkonsentrasi terhadap 1000 KK masyarakat miskin desil 1 dan 2. Istimewanya, ini diprioritaskan pada ibu-ibu. Tujuannya agar wanita di Sumbawa, terutama di desil 1 itu, tidak perlu keluar rumah untuk mencari nafkah. Demikian. Sektor itu merupakan potensi yang sangat besar untuk Sumbawa. Karena apa? Membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, menyediakan sumber pangan atau ketahanan pangan, kemudian mendorong kegiatan ekonomi lokal. Sehingga Pemda dalam mendukung itu memberikan bantuan berupa benih, kemudian alsintan, kemudian bantuan akses permodalan, kemudian pengembangan pasar. Sehingga produktivitas meningkat, otomatis pendapatan masyarakat juga meningkat. Ini dampaknya besar. Karena apa? Mempermudah distribusi hasil pertanian. Menurunkan biaya transportasi. Terbayang nggak kalau jalannya rusak? Apa biaya transportasi harus dikeluarkan oleh petani di daerah, misalnya di daerah Batu Rotok misalnya. Butuh berapa biaya untuk menurunkan hasil pertaniannya. Kemudian meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Kemudian membuka konektivitas antar wilayah. Ini tujuan pemerataan pembangunan. Sehingga pemerataan pembangunan antar wilayah itu bisa berjalan dengan imbang. Tidak ada yang timpang. Dan yang terutama mempercepat aktivitas ekonomi. Sedangkan kalau pembangunan irigasi itu kan lebih cenderung pada meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian jalan transportasi meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap pasar. Kemudian daerah terpencil bisa aktivitas ekonomi bisa terjalin atau terhubung dengan baik. Gitu. Bagaimana kita memastikan? Dengan cara memastikan data sennya sesuai dan tervalidasi dengan baik dan benar. Pemda baru-baru ini baru saja melakukan pelatihan BLK. Itu salah satu upaya pendidikan vokasi itu. Terus ya ada lagi Pemda juga memberikan beasiswa terhadap mahasiswa kedokteran dan farmasi. Begitu juga dengan UTS, kita kerjasama ya, UTS, UNSA, STIKES, UNRAM, dan beberapa unsur lainnya. Kemudian pemberian beasiswa terhadap masyarakat yang tidak mampu. Kemudian ada pelatihan kewirausahaan. Itu penting, karena apa? Pendidikan formal saja tidak cukup, karena kita harus akui usia produktif tenaga kerja kita itu rata-rata tidak ada lapangan kerja yang mumpuni. Dengan kita berikan pelatihan, berarti kita membuka lapangan kerja. Kalau mereka tampil, mereka berhasil, mereka bisa menarik lapangan kerja sekitarnya. Begitu. Kita sudah melakukan Car Free Day, Car Free Night, kemudian pendampingan pemasaran, kemudian pelatihan influencer lah ya, influencer, kemudian digitalisasi UMKM. Ini Pemda itu punya kegiatan program Baling Mulang. Ini kalau berhasil, kita bisa meningkatkan kualitas UMKM kita.
tokoh-tokoh yang ini kita harapkan bisa memberikan masukan, pendampingan, karena masyarakat miskin tidak hanya butuh bantuan, masyarakat miskin juga butuh namanya meningkatkan rasa memilikinya, didampingi bagaimana caranya dia bisa keluar dari kemiskinan. Karena ada 3 hal yang penting untuk mengatasi kemiskinan. Pertama, aset. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, pendampingan. Di sini pentingnya tokoh masyarakat itu harus hadir. Es kelapa. Nah, kalau boleh tahu Pak, namanya siapa? Pak Ramli. Pak Ramli penjual es kelapa. Ya, Nah, Pak Ramli tahu nggak siapa pemimpin Kabupaten Sumbawa hari ini? tahu sih Pak Jarot sama Pak Amsori. Pak Ramli puas nggak dengan pimpinan hari ini? Puas, tapi ada tetapinya karena harus lebih ditingkatkan lagi untuk rakyat kecil. Oke, terima kasih Pak Ramli ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Si Bawai, tapi bisa dipanggilnya Pak Lek. Pali ya. Si Pak Bawai. Iya. Sudah berapa tahun di sini Pak? Dari 2003. 2003 jual ketek ya. Iya. Masih saya SMA lah ya. Iya, masih SMA. Ya. SMA kelas 1. Ya, Pali saya mau tanya Pali. Iya. Hari ini yang jadi pemimpin Kabupaten Sumbawa siapa Pali? Pak Jarot 2026. Siapa? Pak Jarot Ansori. Pak Jarot Ansori. Iya. Pali puas nggak dengan pemimpin hari ini? Puas ya. Puas ya. Puas. Amin. Ya, alhamdulillah puas kita ya. Karena ya mudah-mudahan ya kedepannya ya bisa peduli sama yang kecil lah gitu deh. Jadi kedepannya pelayanan untuk masyarakat Ya, kecil biar lebih ditingkatkan ya. Ditingkatkan ya. Baik, terima kasih Pali. Saya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Nurmawan. Nurmawan. Bu, saya mau tanya ini siapa pemimpin Sumbawa hari ini? Jarot Ansori. Jarot Ansori ya. Menurut Ibu, apakah Ibu puas dengan pemimpin hari ini? Alhamdulillah puas. Puas ya? Ya, Semoga tetap ditingkatkan ya ya untuk pelayanan masyarakat kecil ya. ya semoga ditingkatkan. Kecil ya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran pickup tepatnya di apotek keluarga. Saya ingin bertanya nih, namanya siapa Mas? Soekarno HS Soekarno AS. saya. Udah berapa lama parkir di sini? Ya alhamdulillah cukup lama, Ya. 3 tahun lebih lah. Oke. Mas No tahu nggak siapa pemimpin Kabupaten Sumbawa hari ini? Pak Jarot Ansori Oh, Pak Jarot Ansori saya. ya. Baik. Jargonnya apa Mas kalau boleh tahu? Jelas tahu dong jargonnya. Maju unggul sejahtera. Oh, maju Jargonnya unggul saya. sejahtera. Baik. Mas puas nggak dengan pemimpin hari ini? Sangat puas Mas, sangat puas untuk pemimpin kita ini. Cuma saran saya pelayanan untuk masyarakat kecil saja. Oh iya ya, pelayanan untuk masyarakat kecil ditingkatkan gitu ya Mas? Saya Berarti Mas puas ya? sangat puas. Baik, terima kasih Mas No sudah ngobrol. Nah, Saya ingin tanya Pak, namanya siapa? Bapak Abdul Salam. Bapak Abdul Salam. Pak Abdul Salam, tahu nggak nama pemimpin hari ini? Tahu Pak Jarot Ansori. Bapak tahu nggak jargonnya? Tahu maju unggul sejahtera. Baik Pak. Bapak puas nggak dengan pemimpin hari ini? Sangat puas. Mudah-mudahan ke depannya lebih maju lagi Lebih ditingkatkan dan maju lagi ya? dan ditingkatkan. Baik, terima kasih Pak Abdul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan pemilik kuda. Biasanya kudanya beliau ini digunakan untuk angkutan ya. Baik Bang, kalau boleh tahu namanya siapa Bang? Muhasura. Pak Muhasuro. Pak Muhasuro, saya mau nanya nih Pak. Bapak tahu nggak siapa pemimpin hari ini? Tahu Jarot Ansori. Pak Jarot Ansori, baik. Bapak puas nggak dengan kepemimpinan beliau? Alhamdulillah cukup puas dengan kepemimpinannya. Tapi kita minta peningkatan untuk masyarakat kecil. Jadi peningkatan pelayanan masyarakat kecil. Ya. Baik, mungkin hanya itu pertanyaan saya Pak. Makasih. Siapa Pak namanya Pak? Nama Rahman, Rahman, Pak Rahman ya. Ya. Pak Rahman. Pak Rahman tahu nggak siapa pemimpin hari ini? Jarot Ansori. Jarot Ansori ya. Ya, Pak Rahman puas nggak dengan Jarot Ansori? puas tapi meningkatkan lagi lah. Tingkatkan puas. lagi ya.
untuk Ya. masyarakat kecil ya gitu ya. Ya, masyarakat kecil buatan lagi lah. Baik, terima kasih Pak Rahman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.